Rain merupakan siswi kelas 12 di salah satu SMA. Rain adalah murid baru di sekolah tersebut. Sekolah ini merupakan sekolah ketiga Rain selama SMA. Ini dikarenakan ayah Rain sering berpindah-pindah tugas. Di rumah, Rain adalah anak yang sangat ramah dan ceria. Di rumah, Rain menjadi sosok yang mampu memberikan keceriaan. Namun berbeda dengan keadaan di sekolah. Di sekolah, Rain cenderung menghindar dari teman-temannya. Bahkan bisa dibilang Rain cenderung merasa takut dengan teman-temannya. Banyak teman-teman Rain yang mencoba mendekatinya dengan meminta nomor WhatsApp, mengajak ke kantin untuk makan bersama, mengajak belajar setelah pulang sekolah, dan mengajak hangout bareng setelah pulang sekolah atau saat libur sekolah. Bahkan, dengan teman sebangkunya saja, Rain jarang bicara. Dengan sikapnya itu, Rain dikenal sebagai orang yang kaku dan antisosial. Namun, perilaku Rain ini disebabkan karena Rain pernah merasakan penolakan dari teman-teman di sekolah sebelumnya, sehingga Rain takut untuk berteman dengan teman-teman di sekolah barunya. Terkadang, Rain merasa kesepian dan ingin mencoba berteman dengan teman-teman di sekolah barunya. Rain ingin sekali bisa berteman dengan teman-temannya. Namun, bayangan masa lalu yang dialaminya selalu memberikan rasa takut dan kecemasan akan penolakan yang dialami. Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Rin, ayo silakan masuk, silakan duduk. Ya, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Sendirian aja? Ya, kebetulan anak-anak yang lain sudah pada pulang sekolah, Bu. Kebetulan hari ini memang pulangnya agak cepat ya. Ya, Oh iya, Ibu jadi ingat, Ibu mau ngucapin selamat sama kamu. Katanya kemarin kamu juara satu lomba Olimpiade Fisika ya tingkat provinsi. ya, Bu. Terima kasih banyak. Aku waktu itu berusaha seoptimal mungkin dan ternyata bisa mendapat juara satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu bangga banget sama kamu. Walaupun kamu baru masuk ke sekolah ini, tapi kamu bisa menghasilkan prestasi yang luar biasa. Padahal saingan kamu SMA di Jawa Barat yang ternama loh ya. Ya, Bu. Karena semua itu berkat dukungan Ibu selama ini dan di sekolah ini, Bu. Aku boleh mengungkapkan sesuatu nggak, Bu? Karena aku sekarang ini sedang tidak tenang, Bu. Oh gitu? Iya, boleh banget dong. Berarti kita bakal konseling ya? Oke. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu, apa yang ingin Rain capai dari konseling kita hari ini? Aku ingin keluar dari masalah ini, Bu, dan menemukan solusinya, Bu. Bisa dijelaskan lebih detail? Aku ingin punya teman, Bu. Oke. Baik, namun sebelum itu kita perlu menyepakati konseling kita ini waktunya akan berapa lama agar berjalan lebih teratur dan efisien ya. Oke, berhubung hari ini pulangnya agak cepat, bagaimana kalau konselingnya sekitar 20-30 menit, Rey? Baik, Bu. Saya setuju, Bu. Saya rasa 30 menit itu cukup. Aku minta Ibu bisa merahasiakan ini ya, Bu. Soalnya aku tidak ingin orang lain tahu tentang permasalahan saya ini, Bu. Baik, tentu saja Ibu akan menjaga kerahasiaan semua yang Rain bilang. Karena kan kerahasiaan itu merupakan salah satu tugas guru BK dan merupakan kode etik dari yang Ibu pegang juga. Baiklah, Bu. Baik, sekarang coba ceritakan apa yang sedang mengganggu kamu. Aku sekarang ini sedang bingung, Bu. Oke, bingung, lalu? Karena kebingungan tersebut, saya tidak bisa berteman dengan siapapun, Bu. Oke, jadi sekarang kamu kesulitan mencari teman karena kamu mengalami kebingungan. Iya, Bu. Selain itu, saya juga sering merenung di kelas, Bu. Oke, jadi kebingungan ini juga membuat kamu sering menyendiri. Ya, betul, Bu. Oke, ada hal lain yang masih mengganggu pikiranmu saat ini? Selain kebingungan, saya juga
dan cemas, Bu. Oke, jadi kebingungan kamu saat ini juga membuat kamu merasa khawatir dan cemas. Ya, itu yang saya alami. Oke, Rain, mari kita lihat masalahmu lebih jauh. Tadi kamu menceritakan bahwa kamu sedang mengalami pikiran yang bingung dan kamu merasa cemas, takut. Nah, kalau boleh Ibu tahu, apa yang menyebabkan hal itu? Aku kan murid baru di sini, Bu. Sebelumnya saya sudah pindah sekolah 3 kali karena ayah saya pindah-pindah tugas, Bu. Lalu, Di sekolah sebelumnya gak ada yang mau temenan sama aku itu, Bu. Sepertinya di sini juga sama teman-temannya. oke, tampaknya ada penyamaan persepsi antara bayangan teman-temanmu di sekolah yang lama dan di sini ya. Nah, sebenarnya apa yang membuat kamu menyamakan persepsi itu? Aku nggak tahu, Bu. Kelihatannya aja mereka nggak tertarik buat berteman sama aku, Bu. Jadi, kamu belum pernah mencoba untuk mengajak berteman duluan? Belum, Bu. Soalnya saya gak berani menghadapi penolakan. Apakah semua teman-temanmu terlihat tidak tertarik berteman denganmu? Kayaknya nggak semua juga sih, Bu. Oke, artinya ada beberapa teman yang berusaha mengajakmu berteman dan bermain bersama ya? Menurutmu siapa dia? Teman sebangku aku, Bu. Dia sering kali mengajak aku berbicara. Kemudian ketua kelas aku sesekali mengajak ke kantin bersama. Ada juga yang lainnya meminta nomor WhatsApp aku. Oke, baik, Ibu paham maksud kamu. Mari kita lihat dirimu secara lebih mendetail. Kalau di rumah, apa tidak ada juga yang mau berteman dengan kamu? Kalau di rumah sih beda situasi, Bu. Di lingkungan rumah aku itu banyak temennya. Seringkali mereka berkunjung ke rumahku hanya untuk sekedar ngobrol atau nongkrong bareng. Bagus dong, ternyata kamu itu orang yang ramah dan ceria ya. Nah, pernah tidak kalian saling curhat mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing? Pernah sih, Bu, tapi udah lama waktu kelas 10 pas lagi nginep bareng di rumah saya. Oke, lalu bagaimana kata mereka, kata teman-teman rumah kamu mengenai kekurangan dan kelebihan kamu? Malu, Bu, bilangnya, Bu. Baik, senyamannya aja, Ibu akan tunggu. Katanya, Bu, kelebihan aku itu ramah, humoris, ceria, teliti, tekun, dan tidak mudah menyerah. Terus kalau kekurangan aku itu saya tidak mengambil resiko dan sulit berteman dengan orang yang baru. Oke. Jadi dalam hal penyesuaian dengan lingkungan baru, kamu rendah dan masih kurang optimal ya. Kalau boleh Ibu tahu, apa hobi kamu? Saya itu hobinya menulis novel di Wattpad, Bu. Wow, luar biasa loh. Hebat. Nah, bagaimana dengan nilai-nilai hidup yang kamu perjuangkan saat ini? Nilai yang sedang aku perjuangkan itu adalah menjadi orang yang menyenangkan, yang bisa menghibur dan bisa menginspirasi sesama. Oke, baik. Jika kamu dapat menjadi orang yang menyenangkan, menghibur, dan menginspirasi temanmu, kira-kira apa yang kamu rasakan? Kalau itu sih, aku akan menjadi merasa bangga, Bu. Percaya diri, juga tenang. Tidak cemas dan merasakan kondisi yang luar biasa. Nah, pada saat perasaan itu muncul dan kamu rasakan terhadap diri kamu, menurut Rain, bagian tubuh mana yang mampu merasakan reaksi tersebut? Kayaknya
kepala sama dada Bu. Apa yang dirasakan sama kepala sama dadanya? Kalau kepala aku bakal terasa ringan, rileks, dan senyuman aku terasa lepas, tidak ada ketegangan, tekanan dan beban. Terus kalau dada itu kayaknya plong dengan detak jantung yang stabil. Kamu luar biasa bisa merasakan itu. Baik, sekarang ibu ingin kamu mengingat suatu kejadian ya, Rain ya. Kejadian di mana kamu merasakan hal yang kurang lebih sama seperti hal yang kamu sebutkan tadi, tapi di masa lalu kamu. Coba ingat-ingat. Kayaknya gak ada deh Bu. Coba pelan-pelan diingat, dipikirkan. Ada nggak yang mirip? Oh iya, kayaknya ada Bu. Oke, gimana ceritanya? Dulu waktu kelulusan SMP, aku jadi juara umum di sekolah. Semua teman-teman memberikan ucapan selamat, memberikan hadiah juga buat aku Bu. Beberapa ada yang kirim WhatsApp meminta tips dan trik untuk belajar. Gitu. Apa yang kamu rasakan? Kalau itu aku merasa percaya diri Bu, bangga dan penuh motivasi. Oke, Rain, ternyata waktu itu tentu kamu memiliki motivasi ya untuk berhasil, penuh perjuangan, keyakinan, pede banget gitu kan waktu itu. Dan ibu rasa kamu punya prinsip, iya nggak? Nah, ibu juga merasa penasaran, ada nggak pengalaman lain yang mirip-mirip, yang serupa dengan itu? Sepertinya masih ada sih Bu. Waktu SD kayaknya Bu, tapi pengalamannya nggak positif sepositif pas aku lagi SMP itu Bu. Oke, terus? Seingatku yang aku alami saat itu, aku tinggal di lingkungan yang kurang baik Bu. Banyak temanku yang berbicara kasar, nakal, ada yang suka mencuri buah-buahan milik orang. Rain, itu lingkungan yang berat ya untuk kamu saat kecil. Kemudian apa yang kamu lakukan untuk menghadapi teman-teman seperti itu? Nggak ngapa-ngapain juga sih Bu. Kayaknya nggak ngaruh aja buat aku. Aku tetap berbaur dengan bermain bersama mereka. Tapi aku memilih tidak ikut bersama mereka juga. Oh, keren. Dengan usia kamu yang masih kecil, kamu sangat mampu bertahan dan punya prinsip loh, iya nggak? Juga sih Bu. Nah, kamu perlu menilai diri kamu sendiri ya. Kalau ada nilai skala 0 sampai 10, di mana skala 0 menunjukkan bahwa kondisi kamu berada pada kondisi yang terpuruk, 0. Dan skala 10 menunjukkan kamu berada pada posisi terbaik, di mana kamu memiliki penyesuaian diri yang baik terhadap lingkungan dan teman-teman kamu. Nah, sekarang posisi kamu ada pada skala berapa? Sepertinya angka 4 kayaknya. Angka 4. Iya. Oke, berarti kamu berada pada kebingungan yang benar-benar mengganggu kamu ya. Sekarang sudah memasuki tahun ketiga sekolah di SMA. Nah, apa yang membuat kamu tetap bertahan dengan keputusan menghindari berteman, sedangkan kamu akan terus berada pada keadaan bingung, takut, dan cemas seperti ini? Ya Bu, bener banget. Aku cuman berusaha mengikuti pikiran aku Bu, karena aku takut ditolak. Cuman sampai akhirnya aku benar-benar terjebak dengan lingkungan aku seperti ini. Baik, mari sekarang kita lihat keuntungan dan kerugian dari pikiran yang kamu alami. Baik Bu. Oke, sekarang coba kira-kira apa yang menjadi keuntungan jika kamu mulai membuka diri untuk berteman? Keuntungannya aku bakal happy lagi kayak dulu Bu. Seperti ketika SMP maksudnya? Ya, seperti ketika SMP. Iya. Nah, coba tolong jelaskan lagi happy yang seperti apa? Iya Bu, bakalan lebih nyaman aja, suasana hati juga jadi tenang. Aku bisa menemukan kembali jati diri aku yang dulu. Oke.
bagaimana dengan keuntungan kalau kamu tetap merasa takut dan takut mengambil risiko? Apa untungnya? Untungnya nggak ada sih Bu. Nah, kita udah melihat keuntungan jika kamu membuka diri dan tetap bertahan di kondisi saat ini ya. Nah, sekarang kita lihat kerugiannya. Apa kerugian yang kamu dapatkan jika kamu mulai membuka diri? Kerugiannya apa? Ruginya kayaknya gak ada deh Bu. Paling aku harus nyiapin mental aja. Oke. Kalau kerugian jika kamu tetap bertahan pada pikiranmu saat ini? Tidak sesuai dengan nilai yang aku perjuangkan Bu. Kecemasan aku bakal makin panjang. Mungkin juga prestasi aku nantinya bakal redup. Mungkin juga bakal hilang. Oke. Untuk itu, langkah selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kamu lagi ya, boleh? Ya, Mungkinkah kamu mulai memberanikan diri terbuka terhadap teman sekelas kamu? ya mungkin saja Bu. Tapi Lanjutin. aku ragu Bu. Rain, Ibu jadi bingung nih. Kamu mengatakan mungkin saja dan selanjutnya kamu sedih. Apa maksud kamu? Aku merasa mampu menyesuaikan, namun merasa keteteran, apalagi dengan perubahan yang mendadak Bu. Saya gak bisa. Itu sudah bagus, Rain. Kalau dari angka 4 untuk mampu meningkatkan skalanya, apa yang perlu kamu lakukan agar dapat naik minimal 1 poin aja? Duh, apa ya Bu? Kayaknya aku perlu berpikir positif deh Bu. Menurut Rain, berpikir positif itu seperti apa? Yang memikirkan kalau itu aku mampu menjadi Ren. Semasa SMP yang bisa disenangi banyak teman Bu. Oke, itu aja. Ada lagi nggak? Tapi apa mereka ada kemungkinan menolak untuk berteman dengan aku Bu? Baiklah. Sekarang begini, Ibu ingin meminta Rin untuk memejamkan mata. Coba, nyender, tahan, pejamkan mata sebentar aja. Dan coba relax dulu, relax. Pejamkan matanya. Oke, sebentar. Sudah tenang? Nah, Ibu minta Ren mencoba membayangkan sesuatu ya. Oke. Nah, bila nanti malam pada saat Ren tidur dan di dalam tidur Ren bermimpi bertemu dengan seseorang yang memiliki kekuatan untuk bisa membuat Ren berani membuka diri dan menerima segala konsekuensinya. Nah, keesokan harinya ternyata Ren bangun dengan penuh keberanian berbicara, bergaul, dan bercengkrama dengan teman sekolah Ren saat ini. Dan ternyata teman-teman kamu pun menerima kamu apa adanya, Ren. Oke. Sekarang Ren boleh membuka mata. Oke. Apa yang Ren rasakan? Bisa melakukan hal tersebut? Tentunya aku sangat senang Bu. Aku juga sadar kalau aku tidak akan memiliki kekhawatiran terpengaruh oleh lingkungan baru, dan hubungan aku dengan teman-teman tetap berjalan sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Oke, nah Ren, tidak semua orang itu sama. Satu kejadian tidak menyenangkan yang menimpamu di sekolah sebelumnya tidak berarti akan terjadi lagi di sekolah ini. Ya,
kejadian tidak menyenangkan itu juga bukan berarti menjadi patokan bahwa hidup kamu selamanya akan buruk. Betul juga sih Bu. Pikiran aku kok jadi salah gini ya. Bagus, jalan pikiran kamu berarti sudah mulai terbuka ya. Oke. Jadi by the way nih, maksudnya adalah bahwa kamu bisa dan mampu. Seperti itu ya? Iya. Akan kucoba Bu. Pikiran positif seperti itu berarti dapat memberikan efek positif pada perilaku kamu juga ya. Betul Bu. Kalau pikiran sudah positif, biasanya berpengaruh ke tingkah laku juga Bu. Nah, bagus. Sekarang kan tadi udah naik ke poin 5 ya skalanya. Ibu mau nanya lagi, bagaimana caranya biar poinnya bisa naik 1 kali lagi? Sepertinya aku bisa mulai dari teman sebangku aku Bu. Karena dia yang paling sering berinteraksi dengan aku. Kelihatannya dia juga orang yang suka berbaur. Oh, bagus sekali. Pertama-tama apa yang akan kamu lakukan dengan teman sebangku kamu itu? Pertama, aku akan memberanikan diri untuk menjalin pertemanan mulai dari dia Bu. Masuk akal untuk dicoba, dan itu bagus untuk mulai sebagai permulaan dari perubahan kamu. Kira-kira akan bagaimana efek yang kamu rasakan nanti? Mungkin akan merasa lebih tentram. Karena setidaknya aku dapat lebih siap akan hal-hal yang mungkin akan terjadi nantinya. Oke, yang kamu katakan itu kamu sedang bersemangat atau hanya karena kamu mencari jalan keluar saat ini? Justru itu semangat Bu. Oke, Ibu sangat mendukung semangat kamu tersebut. Yakinlah kamu bisa dan jangan menyerah ya. Siap. Terima kasih ya Bu dukungannya. Oke, sama-sama. Nah, sekarang bagaimana Rain akan memulainya? Mungkin biasanya teman sebangku itu akan bersantai pada saat istirahat Bu. Mungkin pada saat itu akan saya coba memulai mengobrol dengan dia. Oke, bagus sekali. Jadi besok ketika jam istirahat pertama, coba kamu bicarakan secara baik-baik dengan teman sebangkumu ya. Nah, Ibu yakin jika kamu belajar terbuka dengan dia, dia pasti akan memahami kamu dan akan juga membantu kamu. Iya Bu. Oke, siap Bu. Oke. Tampaknya ibu lihat sekarang kamu sudah lebih matang dengan rencana-rencanamu ya. Sekarang, kalau ibu memberikan kamu skala lagi nih, skala penilaian antara 1 sampai 10. Di mana 1 adalah kebingungan kamu karena cemas menghadapi teman, dan 10 adalah perasaan bebas dari kecemasan karena sudah mampu memutuskan membuka diri dan pikiran. Kamu berada di skala berapa? Level 8 Bu. Karena aku sudah punya rencana mengenai apa yang harus aku lakukan dan siapkan secara mental Bu. Oke, itu bagus banget. Setidaknya ada peningkatan ya dari angka 4 tadi menjadi angka 8. Betul. Oke, baiklah. Tampaknya kebingungan kamu sekarang sudah mulai berangsur terjawab ya. Insya Allah Bu, sudah enakan. Oke, baiklah kalau gitu. Rupanya waktu kita sudah hampir habis. Untuk itu kita mari kita manfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini. Iya Bu. Oke. Baiklah Rain, pada tahap akhir pertemuan kali ini, sebelum kita sepakat mengakhiri sesi kali ini, Rain silahkan menuliskan kesan yang didapatkan selama sesi konseling ini. Dan Ibu pun akan menuliskan pesan yang Ibu dapatkan selama sesi konseling ini. Oke? Baik Bu. Silakan.
Rain, sekarang boleh nggak Ibu mengetahui apa yang telah Rain tuliskan barusan dengan cara membacakannya? Mau Bu? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Baiklah. Nanti juga Ibu kasih tahu. Baik. Baik Ibu Tami, aku ucapkan terima kasih atas sesi konseling ini. Aku diajak berpikir untuk mengingat pengalaman berharga yang ternyata hampir sama dengan apa yang saat ini aku alami. Aku jadi sadar kalau aku punya modal yang mampu membantu menyelesaikan permasalahan ini, baik itu melalui berpikir dan pengalaman keberhasilan. Aku yakin bisa jadi lebih baik lagi. Wow, luar biasa ya. Kamu menemukan sesuatu yang berharga, tentunya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, Ibu juga punya pesan untuk Rain. Dengar ya. Raini Aditya. Ibu sangat senang dan bangga Rain mampu bercerita dan menemukan pencerahan atas apa yang terjadi pada diri Rain. Rain menceritakan tentang pencapaian prestasi ketika di SMP dan pengalaman bahwa Rain merupakan pribadi yang punya prinsip dan tidak mudah terbawa arus, apalagi hal-hal negatif. Kemudian, Rain juga mengatakan kalau Rain mampu mencapai perubahan yang lebih positif dengan melakukan beberapa hal yang perlu dilakukan. Dan itu akan Rain lakukan selama seminggu ini untuk melihat sejauh mana pencapaian positif yang akan Rain capai. Dan Ibu akan menunggu kabar baik itu agar Rain mampu mencapai skala yang lebih baik. Terima kasih. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Alhamdulillah Bu, aku sangat senang dan merasa enak karena kebingungan dan kecemasan aku sudah bisa teratasi. Ya, baiklah. Ibu akan meminta kamu untuk mulai bergaul dengan teman sebangku kamu dulu mulai besok, oke? Iya, siap saya laksanakan. Sebelumnya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Rain. Baiklah, kalau kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini pada hari minggu depan ya. Minggu depan pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman kamu setelah melakukan konseling ini. Baik Bu, siap, saya setuju Bu. Oke. Nah, pertemuan kita sudah sampai pada kejelasan masalahmu ya. Apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan, Ren? Aku kira sudah tidak ada lagi Bu. Terima kasih banyak Bu. Saya Baik. izin pamit dulu Bu. Baik, kalau begitu silakan pulang. Hati-hati di jalan dan jangan segan untuk bercerita lagi dan bertemu dengan Ibu ya. Siap. Salam buat orang tua di rumah. Ya, baik Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.